kelompok 7 akan membahas tentang segmen reporting investment center, evaluasi, and transfer pricing. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan dengan adanya COVID-19 ini juga memaksakan kita untuk tetap berada di rumah, dan kebutuhan bertatap langsung pun juga berubah menjadi video. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Cahyawardani sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Enggal Budi Santoso, yang kedua Irma Wadania, dan yang ketiga Dia Ulhaq, yang keempat Saiful Bahti. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang segmen reporting investment center, evaluasi, and transfer pricing. Jadi yang pertama dasar realisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. Ini tuh apa? Dan akuntansi pertanggungjawaban itu seperti apa? Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun dana keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Laporan yang disajikan ini juga digunakan untuk membantu manajemen untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir dengan yang berisi cara pengendalian biaya produksi dan non-produksi. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang terjadinya informasi tersebut untuk mengendalikan atau dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang bersangkutan. Nah, pertanggungjawaban manajer tersebut terkait dengan wewenang yang dimiliki untuk dapat mengendalikan sesuatu yang ada di bawahnya, yang diantaranya itu aktiva, pendapatan, dan biaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Enggal Budi Santoso. Baik, materi yang pertama yaitu desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Nah, secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Bagan atau struktur organisasi ini mengilustrasikan garis pertanggungjawaban yang mengalir dari CEO turun melewati wakil direktur menuju manajer, media, dan manajer yang lebih rendah. Kemudian sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system ini adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Nah, idealnya sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian terkait dengan kegiatan pengelolaan. Nah, perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatannya. Yang pertama yaitu sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi atau perusahaan. Yang kedua ini adalah desentralisasi, yaitu pendelegasian wewenang sesuai prinsip-prinsip akuntansi kepada manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem desentralisasi karena bisa meningkatkan efektivitas serta produktivitas di suatu organisasi atau perusahaan. Karena dalam sistem tersebut itu mengoptimalkan bagian-bagian yang di bawah. Jadi tidak hanya menyerahkan sepenuhnya pada atasan atau manajer. Adapun hasil-hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban yang bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sendiri. Adapun jenis-jenis yang
diperlukan dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manajer, yaitu pusat biaya, di mana kegiatan manajer tersebut bertanggung jawab hanya terhadap biayanya. Kemudian pusat pendapatan, kegiatan manajer tersebut bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Kemudian pusat laba, yang bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang terakhir yaitu pusat investasi. Kegiatan manajer tersebut bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Perlu kita sadari bahwa meskipun manajer pusat pertanggungjawaban memiliki tanggung jawab hanya atas kegiatan-kegiatan pada pusat pertanggungjawabannya, keputusan yang dibuat manajer tersebutlah yang dapat memengaruhi pusat pertanggungjawaban lainnya. Sebagai contoh, tenaga penjualan dari perusahaan pembuatan produk perawatan lantai secara rutin menawarkan diskon harga pada setiap akhir bulannya. Dari penjualan meningkat secara dramatis baik bagi pendapatan maupun tenaga penjualan. Akan tetapi, pabrik terpaksa kerja lembur untuk memenuhi permintaannya. Hal ini meningkatkan biaya pabrik dan biaya per unit produk. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi, di mana dua metode penghitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu suatu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Ingat kembali bahwa biaya produk diinvestasikan yang mencakup di dalamnya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Biaya periode seperti bahan penjualan dan administrasi dibebankan saat biaya itu dikeluarkan. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada pelakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead tetap. Dari perhitungan biaya variabel sendiri menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel sendiri juga disebut perhitungan biaya langsung atau direct costing. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya inilah yang meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Dasar pemikiran dalam hal ini adalah overhead tetap, yang merupakan biaya kapasitas atau tetap dalam bisnis. Setelah periode berlalu, setiap manfaat yang diberikan oleh kapasitas akan habis dan tidak boleh diinvestasikan. Adapun perhitungan biaya absorpsi, di mana perhitungan yang membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang dapat diinvestasikan. Saya akan menjelaskan perlakuan overhead tetap pada biaya absorpsi. Nah, masalah yang pertama yaitu bagaimana mengatasi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, itu caranya jika 0,25 jam tenaga kerja langsung untuk satu unit barang dan jika tarifnya itu $12, maka kita tinggal mengalihkan dan nanti hasilnya itu ketemu $3. Bagaimana caranya? Dengan cara 0,25 itu dikalikan $12 seperti itu. Nah, kemudian masalah yang nomor 2, bagaimana jika overhead pabrik yang aktual akan tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan, itu bagaimana? Nah, di sini kelompok kami sudah mendiskusikan. Nah, cara yang pertama yaitu menghitung overhead tetap yang ditetapkan dan
membebankan pada unit yang diproduksi. Kemudian langkah yang kedua, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jika masih kelebihan atau kekurangan overhead, maka ditutup dalam harga pokok penjualan, seperti itu. Selanjutnya, evaluasi manajer laba. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pendapatan penjualan meningkat, sedangkan faktor-faktor lainnya tetap, maka akan ketemu nanti laba itu ikut menetap atau ikut meningkat, seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dan faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan ikut menurun, seperti itu. Nah, poin yang nomor 3, ketika pendapatan tetap, faktor-faktor lainnya juga tetap, maka tidak ada perubahan dengan laba, tidak ada peningkatan, tidak ada juga penurunan. Intinya laba itu juga ikut tetap, seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel serta kebijakan penetapan harga transfer. Sebelumnya saya Saiful Bahri, NIM 180 810 10 20 79. Nah, yang pertama yaitu perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen, karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Akan tetapi dalam laporan laba rugi segmen ini, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama beban tetap langsung, yaitu beban tetap secara langsung yang dapat ditelusuri ke suatu segmen. Yang kedua, beban tetap umum yang disebabkan oleh 2 atau lebih segmen secara bersamaan. Nah, beban ini tetap muncul meskipun salah satu segmen telah dihapus. Yang kedua yaitu kebijakan penetapan harga transfer. Nilai barang transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Nah, berikut harga-harga yang ditetapkan setiap divisi. Yang pertama yaitu harga transfer minimum, adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Yang kedua, divisi transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input yang dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Sekian dari materi saya. Sekian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya berharap pembahasan kali ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pembahasan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.